Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Seperti biasa, obrolan ini semoga menambah nilai literasi kita. Saya Nurfaza Aula, kembali pada acara Pak Pos di Teras Pendi, sebuah program penguatan literasi secara digital. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Kini telah hadir Ibu Sri Rahayu Dwi Utari selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 9 Madiun. Apa kabar, Bu? Baik, pada sehat. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, tidak terasa putra putri kita, peserta didik kita sudah memasuki pertengahan semester genap. Itu berarti masa PTS atau penilaian tengah semester sudah dekat. Bagi peserta didik kelas 7 dan 8 akan melaksanakan PTS. Sementara peserta didik kelas 9 akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Untuk mendukung pelaksanaan PTS dan PAS, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya sekolah harus mempersiapkan berbagai hal. Jadi langsung saja kita akan berbincang dengan Bu Utari selaku kurikulum di sini. Sejauh ini kapan kira-kira untuk pelaksanaan PTS dan PAS yang akan dilakukan oleh SMP 9? Oke, terima kasih waktunya Pak Nurfaza. Sebelumnya saya akan menyapa ke anak-anak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kalian. Diharapkan di masa pandemi ini kalian masih tetap semangat dan masih tetap dalam kondisi sehat. Baik, untuk pertanyaan Pak Nur tadi, Ibu akan berikan beberapa informasi yang terkait dengan pelaksanaan penilaian tengah semester untuk peserta didik kelas 7 dan 8 dan penilaian akhir semester untuk peserta didik kelas 9. Sesuai dengan kalender sekolah, di mana tahun ajaran 2020-2021 ini di semester genap ini, maka sekolah akan mengadakan penilaian tengah semester untuk kelas 7, 8 dan penilaian akhir semester untuk kelas 9. Oke, jadi beda Bu ya? Iya, beda. Dilaksanakan di minggu ketiga pada bulan Maret ini Pak. Minggu ketiga. Ya, tepatnya nanti pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Maret 22 2021. sampai 31 Ya, Maret. itu untuk pelaksanaan. Nah, untuk jadwal kemudian jadwal dan waktu pelaksanaan nanti akan kita share melalui grup kelas kalian yang dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas kalian. Juga ini akan di-share kepada grup paguyuban orang tua Pak Nurfaza. Oke, jadi selain di-share ke grup kelas, paguyuban juga orang tua. Iya, karena biar orang tua juga paham bahwa pada tanggal 22 sampai 31 itu putra putri mereka sedang melaksanakan kegiatan di mana dilaksanakan pengukuran penilaian yang akan berpengaruh pada nilai putra putri. Oke. Jadi itu ya. Kelas 7-8 PTS, kelas 9 PAS. Berarti kelas 9 sudah nggak ada PTS Bu ya? Tidak ada. Untuk semester genap ini tidak ada PTS, jadi langsung penilaian. Ya, jadi untuk yang kelas 9 ini udah detik-detik terakhir di Terakhir, SMP 9 ya Bu ya? Betul. Tinggal beberapa bulan lagi berada di sini ya. Beberapa bulan lagi. Iya. Jadi sudah ya masa-masa akhir di pembelajaran selama 3 tahun. masa-masa akhir seragam putih biru. Nah, oke. Ayo Bu, kemudian sejauh ini gimana persiapan dari sekolah untuk PTS dan PAS-nya? Iya, baik Pak Nur. Karena PTS dan PAS ini merupakan suatu event yang rutin dilaksanakan di kurikulum. Jadi diagendakan setiap kita 3 bulan ataupun sekitar 9 minggu pembelajaran akan dilaksanakan penilaian tengah semester sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi untuk menyikapi hal ini, kami dari tim kurikulum sudah kemarin melaksanakan pembentukan panitia. Jadi tim khusus yang akan menangani pelaksanaan PTS dan PAS ini. Kemudian panitia ini mengadakan rapat. Dan rapat itu nanti akan menghasilkan suatu informasi-informasi yang terkait pelaksanaan PTS ini akan kita share juga nanti kepada Bapak Ibu guru.
pengampu mata pelajaran di masing-masing kelas. Kemudian juga akan melaksanakan informasi ini kepada peserta didik juga. Kemudian setelah mengadakan rapat dan persiapan ini, kita pun juga mengadakan koordinasi antara guru, panitia, ibu kepala sekolah, dan juga nantinya yang terakhir adalah di tingkat orang tua peserta. Nah, itu nanti kan dilaksanakan secara daring ya? Iya, secara daring itu. Berarti kan nggak kayak kemarin ya, kayak dulu ya, ya, kalau kan kita datang ke pakai sekolah. paper test ya, kalau dulu kita paper test Paper kan, test, sekarang udah beda karena alamnya seperti Datang itu. ke sekolah, dibagikan Iya. soal dan sebagainya. Karena ini nanti daring, berarti kan anak-anak udah nggak harus ke sekolah lagi kan? Iya, betul. Nanti bagaimana mekanisme pendistribusian soal Bu dari guru kepada peserta didik? Ini mengingat ini kan masa pandemi ya. Ya. Baik Pak Nur, ini suatu pertanyaan yang bagus juga yang perlu kita informasikan kepada anak-anak, terutama bagi peserta didik yang kelas 7. Ya. Karena ini merupakan pengalaman baru, Baru, mereka ya, mengikuti mereka. pelaksanaan karena ini kan baru pertama kali. Iya. Kalau yang kelas 8 dan kelas 9 insya Allah itu sudah melakukan suatu rutinitas dan mereka sudah paham untuk pelaksanaannya. Pernah, ya. Baik, tetapi perlu saya ulangi juga Oke. karena untuk mengingatkan. Baik anak-anak, untuk di masa pandemi ini seperti yang kalian ketahui bahwa kalian tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah tatap muka dengan Bapak Ibu guru kan, dan Bapak Ibu guru pun juga menyadari ada rasa kerinduan sebenarnya Oh, pada iya. kalian untuk kita bisa bertatap muka, untuk bisa Interaksi, ya. interaksi ketika pembelajaran. Tetapi di masa pandemi, apalah daya kita harus Ya. mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk menindaki hal ini, kemarin yang kelas 8-9 tentunya sudah ingat. Kemarin kita menggunakan Google Form ya anak-anak ya. Jadi seperti ketika kalian ulangan harian, saya kira yang kelas 7 pun saat ini juga sudah mulai mengenal bahwa ketika ada ulangan harian, Bapak Ibu guru menyampaikan soalnya melalui aplikasi Google Form. Ya, jadi jangan khawatir untuk soal PTS dan PAS ini semuanya adalah pilihan ganda. Dan jumlahnya berapa Bu nanti? Nanti setelah ada informasi lebih lanjut dari beberapa walidas, itu akan kita share lewat grup kalian masing-masing. Kapan tepatnya masing-masing mata pelajaran dilaksanakan, yaitu jadwalnya dan waktu yang harus kalian gunakan. Jadi diingat lagi ya, yang akan kita gunakan aplikasinya adalah Google Form. Ya, nanti soalnya pilihan ganda dan untuk distribusi nanti akan didistribusikan oleh panitia Pak. Jadi dari panitia Dari panitia ke grup kelas ke masing-masing. grup kelas masing-masing, bukan lewat wali kelas gitu ya? Bukan. Tetapi sebelum pelaksanaan PTS PAS ini pun, nanti kita memberi waktu 30 menit kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri. Jadi nanti di sini wali kelas pun juga berperan ketika 30 menit sebelum pelaksanaan PTS dan PAS, anak-anak berkesempatan untuk absensi terlebih dahulu. Disinilah peran wali kelas dan BK terutama nanti akan memantau anak-anak ketika itu sudah siap atau belum. Jadi ketika mereka belum siap pun dari waktu 30 menit nanti akan laporan kepada panitia bahwa ada beberapa anak yang sampai saat itu belum siap atau belum Gitu. Jadi sebelum deadline pekerjaan itu ada Ya, registrasi ada dulu, absen dulu ya. Betul. Absen dulu di situ. Wali kelas mengecek ini sudah aktif, atau sudah bangun, Siap sudah atau respon belum ya. ya. Oh, Kak Janu ternyata belum bangun Belum ya. bangun. Nah, Nah, perlu di oka-oka ini. Ya. Oke. Lah, itu nanti kan daring ya. Dan jadwal kan sudah ada. Kelas 7 jadwalnya jam sekian sampai jam sekian, Betul. materinya ini dan itu ya kan. Kelas Ya. 8 juga sama. Untuk pelaksananya itu nanti apakah harus dikerjakan real time? Artinya saya dapat soalnya kelas 8 tuh Ya. jadwalnya jam 8 sampai jam 9. Apakah Betul. harus saya kerjakan harus selesai saat itu juga atau mungkin aduh pas jam ini paketan saya pas Habis. belum ada Ya. atau adalah pas sinyal belum ada. Nah itu gimana? Apakah harus saat itu juga atau mungkin kita tetap kerjakan hari itu tapi jamnya beda? Nanti mungkin masih nanti Oh, iya. bapak pulang itu gimana tuh nanti? Ya, Pak Pasar bagi anak-anak atau peserta didik
yang belum bisa mengikuti. Ya, tadi kalau yang sudah bisa mengikuti langsung sesuai dengan jadwal yang ada, harus mengikuti sesuai jadwal yang ada. Kemudian bagi yang terkendala masih ada toleransi. Ya, jadi bagi anak-anak yang mungkin pada saat pelaksanaan pulsanya belum ada, tadi kan 1 minggu sebelumnya sudah didata sama panitia dan wali kelas bahwa mungkin ada yang terkendala HP, mungkin HP-nya harus bergantian dengan orang tuanya, jadi bisa menunggu ketika orang tuanya pulang, atau mungkin pada saat itu HP-nya sedang tidak ada pulsa. Jangan khawatir anak-anak, karena tetap diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pelaksanaan PTS dan PAS ini. Yaitu nanti akan ada jadwal susulan. Oh gitu. Ya, ada jadwal susulan. Jadi untuk jadwal susulan ini pun nanti akan ada tersendiri dan tempatnya nanti akan dilaksanakan di sekolah karena terpaksa karena terkendala untuk pelaksanaan HP, nanti kalian bisa mengerjakan di ruang CBT. Kita siapkan kalau nanti untuk fasilitasnya. Jadi untuk anak yang nggak bisa mengerjakan daring pada saat itu sesuai jadwal misalnya, berarti langsung masuk ke daftar anak susulan. Oh gitu. Untuk pengerjaannya? Untuk pengerjaannya nanti di sekolah akan ada jadwal khusus, jadi mereka mengerjakan melalui komputer dan disediakan juga yang sudah ada wifi-nya di sekolah. Jadi nanti mereka tinggal datang ke sekolah, akan kita atur tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan pada pelaksanaan. Jadi kita jadwal berapa anak yang belum bisa ikut PTS tetap kita masukkan di jadwal susulan. Berarti sekolah itu juga harus betul-betul itu kan ya matang dalam artian kita mengantisipasi nanti banyak yang ikut susulan lah, itu nanti otomatis banyak yang datang ke sekolah untuk luring, itu perlu pengaturan jadwal lagi. Iya, perlu pengaturan jadwal lagi. Kita beri waktu nanti melihat berapa persen anak-anak yang belum bisa mengikuti. Jadi nanti panitia akan berkoordinasi lagi. Di situ sudah ada jadwal 2 hari. Tetapi semisal nanti memang banyak yang terkendala, ya mungkin waktu 2 hari itu bisa kita teruskan nanti melihat peserta yang belum masuk atau belum mengikuti PTS dan PAS. Jadi itu termasuk salah satu solusi dari sekolah ya. Sampai itu ya kita berlapis-lapis gitu. Jadi sekolah sudah menyiapkan skenario itu berlapis-lapis kepada yang idealnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Bisa dikerjakan kalau bisa tepat waktu, ya gitu ya. Iya, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi nanti akan kita adakan penutupan secara otomatis. Jadi ketika waktu sudah selesai, anak-anak tidak bisa mengerjakan. Jadi langsung kita kunci untuk soal-soal. Langsung dikunci. Bagi yang terkendala, skenario sekolah sudah ada skenario yang lain ya Bu ya? Ya betul, ikut susulan. Tapi gini ya, ini kalau bisa perlu ditekankan Bu, jangan dijadikan ini sebagai apa alasan nanti. Kalian terlambat bangun, ada waktu 30 menit. Ya itu bisa digunakan untuk mempersiapkan. Jadi nanti dari pihak wali kelas pun akan selalu mengawasi beberapa anak yang biasanya kalau ketika ada tugas dari sekolah kan kita tiap hari juga dari kan anak-anak itu juga ada absensi juga kan. Itu kadang bapak ibu kan sudah apa siapa yang biasanya sering terlambat melakukan tugas atau absensi juga ada, itu perlu kita tidak lanjut juga sebelumnya Pak. Jadi buat kalian yang akan PTS dan juga PAS, kalau bisa ikuti sesuai dengan aturannya, jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Skenario itu adalah untuk keadaan apabila betul-betul darurat. Darurat. Yang terkendala. Betul-betul terkendala. Toh sekolah sudah seminggu sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari sudah mendata dulu, sudah punya kendala dan sebagainya. Jadi pada saat hari H kalau bisa ya tepat waktu. Yang tidak masuk daftar kendala ya tepat waktu. Tapi kadang mungkin juga ketika dia tidak termasuk daftar di anak yang terkendala, ketika melaksanakan PPA tiba-tiba jaringan double itu tuh juga nggak apa-apa, nanti tetap kita dari panitia ada, tetapi tolong diusahakan kalian yang tidak ada kendala apapun. Kalau ini soalnya nanti juga tidak banyak Pak, kalau diusahakan dengan waktu yang ada dan materinya adalah materi yang sudah biasa kalian kerjakan. Jadi materi semester 2 selama kalian kerjakan juga di Bapak Ibu tuh, itu kan seputar itu lah. Ini nggak jauh-jauh ya, yang sudah kita pelajari.
sudah memberikan berbagai macam solusi dalam pelaksanaan PTS dan juga PAS ini yang kita laksanakan secara daring, ya kan, ya Bu ya. Iya. Sudah disediakan skenario bagaimana nanti agar kalian itu bisa melaksanakan PTS PAS gitu ya, ini Iya. jadi gitu Bu ya. Intinya demikian. Jadi nggak ada cerita yang seperti mempersulit itu enggak, ya kan. Toh sudah disiapkan apa solusinya sudah ada. Dan kemudian Bu, mungkin ada tips ya, mungkin ada masukan Bu. Apa saja sih yang harus disiapkan para peserta didik ini saat nanti akan menjadi PTS PAS yang terlaksanakan secara daring? Iya. Baik anak-anak semua, itu karena kalian sebagai pelajar, katakan penilaian tengah semester ini adalah sebagai pengujian kompetensi kalian selama 3 bulan. Bagaimana kalian menerima pembelajaran walaupun secara daring ini, berapa persen daya serap kalian ini adalah mengukur kompetensi kalian sejauh ini sampai di mana penerapan materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Tentunya kalian harus belajar pelajari semua materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dulu masing-masing mapel. Namanya ulangan itu kan mesti mengulang ya Pak. Iya, betul. Mengulang. Tentunya materi-materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu itu adalah materi yang sudah diberikan dan latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, ketika kalian mengerjakan dari Bapak Ibu guru mesti ada ketika ada koreksi, mungkin ada jawaban yang salah, itu maka ketika kalian sudah dibetulkan ya pelajari jawaban yang benar. Intinya seperti itu, belajar. Kemudian yang kedua, siapkan tadi karena kita pembelajarannya atau pelaksanaan ulangan ini secara daring, dan tadi ukur HP-nya tadi harus dilengkapi. Kesiapan HP-nya bagaimana, kemudian pulsanya bagaimana, kemudian yang utama lagi adalah dengan berdoa juga. Tetap dengan berdoa, anak, karena apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, yang terakhir kita adalah minta pertolongan pada Allah, untuk kesehatan dulu. Kita ketika pelaksanaan sehat, bahagia, kemudian yang kita bahan-bahan yang kita siapkan sudah ada, tentunya harus makan lancar. Untuk sehat itu apa? Kalian harus makan yang bergizi. Ya, di suasana yang seperti ini, pandemi ini, tentunya harus juga menjaga protokol kesehatan itu yang utama. Ketika nanti pelaksanaan ulang kalian imunnya kuat, kemudian dalam kondisi siap, HP-nya bagus, sudah ada isi pulsa, nah sudah belajar, nah itu sudah usaha yang paling bagus yang harus kalian siapkan. Itu aja Pak pesan dari saya ya untuk anak-anak. Saya menambahkan sedikit ya, jadi gini. Para peserta didik sekalian, kalau memang kalian menemukan kendala atau menghadapi suatu kendala, silakan sampaikan saja kepada wali kelas, guru BK atau pada panitia. Ada komunikasi gitu ya. Iya, intinya seperti itu, nggak boleh diam aja. Ada kendala nggak mau laporan, ketika ditanya ada apa nggak ada alasan. Kemukakan semua alasan, semua kesulitan, semua kendala. Insya Allah nanti kita dari sekolah akan solusi terbaik. Yang penting ada komunikasi. Jadi komunikasi penting, nggak usah malu, nggak usah izin. Sampaikan saja kalau memang ada kendala, perangkatnya, jaringannya, ataupun mungkin datanya sekalipun, sampaikan saja kepada Bapak Ibu guru yang mungkin dekat dengan kalian, wali kelas, BK ataupun panitia yang sudah ada. Seperti itu ya. Kemudian terakhir begini Bu, harapan Ibu itu bagaimana Bu untuk pelaksanaan PAS dan juga PTS nanti? Ya, anak-anak, harapan saya untuk kalian jadi PTS PAS ini tolong diikuti dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan penilaian kompetensi kalian ketika pembelajaran selama 3 bulan. Ikuti dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan semampu kalian, ya, kerjakan dengan semampu kalian. Nilai itu nanti akan kalian akan merasa nilai saya kurang bagus, jangan khawatir. Yang penting kerjakan semampunya, sebisanya. Untuk masalah nilai nanti akan masih digabung dengan nilai tugas dan nilai yang lain-lainnya Pak. Jadi iya, ada akumulasi dengan nilai yang lain. Jadi kamu nggak usah takut. Semisal ketika nilai tidak kalian masih di bawah KKM, itu pun nanti akan digabung dengan nilai-nilai yang lain. Jadi kalian nggak usah takut, ikuti saja. Yang penting kalian bisa hadir
kemudian mengerjakan dengan Oke. baik, soal-soal yang ada itu dijawab sebisanya. Itu mudah-mudahan nanti kalian tetap sehat sehingga ketika pelaksanaan PTS PAS tanggal 22 sampai 31 saya harapkan semua nanti bisa mengikuti kecuali yang terkendala. Oke. Oke, terima kasih. Itu masukan dari Ibu Tari. Karena tetap harus semangat ya, tetap harus semangat, tetap harus ada usaha dulu, Betul. tetap belajar dulu. Kalau bisa tetap meraih nilai terbaik, betul ya? Iya, Oke. harus. Nanti kalau memang kita sudah ikhtiar kan, kita sudah Sudah berusaha, berusaha. sudah berdoa dan sebagainya, kalau ada lawan, mungkin nilai kita kurang, nggak usah putus asa, masih ada kesempatannya lain. Tapi itu bukan alasan kalian untuk malas belajar, ya kan? Tetap harus cari nilai terbaik dulu, capai nilai terbaik dulu, usaha dulu, sinau bisik sementara. Oke, baik. Terima kasih Bu Tari atas kehadirannya dan motivasinya pada hari ini di Pak Pos Teras Penbi edisi persiapan pelaksanaan PTS PAS. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya Nur Fazallah, pamit undur diri. Sampai jumpa pada Pak Pos di Teras Penbi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.